Halo sahabat nonton, siapa nih yang penasaran dengan kelanjutan cerita dari drama My Troublesome Star? Yuk kita mulai jalur cerita kelanjutan episode terakhir ya. Kilas balik lainnya memperlihatkan ketika Chungja mendatangi ayahnya ke rumah sakit. Chungja kan udah ingat semua memorinya. Jadi Chungja sekarang ingat di mana dia menyimpan flash disk dari surat kaleng yang pernah diterimanya. Jadi Chungja berusaha untuk mencari flash disk itu di rumah sakit. Untung aja, Chungja berhasil menemukan flash disk tersebut. Chungja juga menggunakan kesempatan ini untuk meminta maaf kepada ayahnya atas tindakannya di masa lalu. Di Gosiwon, Chungja kembali mendengarkan rekaman suara dari flash disk. Dan yang membuatnya ngeri adalah Chungja mengetahui bahwa Hyungla yang merencanakan kematiannya bertahun-tahun lalu. Hyung bahkan bekerja sama dengan anggota Dewan Do Ik-wan. Jadi 25 tahun lalu itu, Hyung mengajak Duwon berbicara. Ternyata Duwon memang benar pernah membawa Sera ke anggota Dewan Do Ik-wan. Tapi Sera menolakkan. Nah setelah itu, Duwon menyuguhkan Hyung ke anggota Dewan Do. Kemudian Hyung menelepon anggota Dewan Do, meminta anggota Dewan Do agar menghabisi Sera. Sebenarnya, Duwon sudah melarang Hyung melakukan aksinya tersebut. Tapi Hyung yang diliputi rasa iri hati yang besar tetap aja bersikeras melakukannya. Dan ternyata, Duwon telah merekam semua pembicaraan antara dirinya dan Hyung. Sunyung juga bahkan diam-diam mendengarkan pembicaraan keduanya. Anggota Dewan Do pun menyetujui permintaan Hyung dan menyuruh Gukhi membuat menghabisi Sera. Dulu itu, Gukhi masih bekerja sebagai ajudannya anggota Dewan Do. Setelah berhasil membuat Sera kecelakaan parah, anggota Dewan Do memberikan seluruhnya, mulai dari jam tangan uniknya, mewariskan jabatan, dan semuanya lagi tuh kepada Gukhi. Lalu ketika Sera sudah siuman dari operasinya, Sera mendapati wajahnya terluka akibat kecelakaan tersebut. Maka karena itu Sera jadi depresi dan menghilang dari dunia hiburan. Setelah mendengarkan seluruh rekaman suara, Chungja sungguh terguncang dengan semua kebenaran itu, tapi juga memperkuat tekadnya. Chungja menyadari bahwa inilah saatnya untuk menghadapi rivalnya secara langsung. Kembali ke saat syuting, Chungja memanfaatkan keadaan. Di tengah syuting, Chungja menampar Hyung di depan semua orang dan menyatakan bahwa Chungja tahu persis apa yang telah Hyung lakukan bertahun-tahun yang lalu. Para tim produksi terkejut, sementara sutradara dengan cepat menyudahi adegan tersebut. Bingung karena jelas-jelas tidak ada dalam naskah. Setelah syuting selesai, Hyung menemui Chungja menanyakan apa maksud perkataan Chungja tadi. Hyung masih aja nggak tahu malu. Dia berkata kalau batas waktu penuntutan udah habis juga, jadi nggak ada gunanya Chungja melapor ke polisi. Namun Chungja dengan tenang mengutarakan kalau dia akan menghancurkan Hyung perlahan-lahan. Kata-kata Chungja itu sangat menusuk Hyung. Hyung yang emosinya udah nggak stabil meluapkan amarahnya dan mulai berteriak-teriak nggak karuan. Intinya dia ngata-ngatain Chungja lagi tuh. Sayangnya, para penggemar di dekatnya merekam seluruh amukan Hyung dengan ponsel mereka. Dalam hitungan jam, video tersebut menyebar di media sosial, memicu rumor dan teori konspirasi yang menghubungkan Hyung dengan kecelakaan mobil Sera di masa lalu. Gukhi juga mengetahui tentang video Hyung tersebut, lalu segera menyuruh ajudannya untuk menghentikan penyebaran video itu. Di tempat lain, Dogo memberitahu Chungja kalau Duwon yang telah mengirimkan surat kaleng berisi flash disk rekaman suara kepada Chungja. Dogo mencari tahu kebenaran ini dari rekaman CCTV pemilik Gosiwon tempat Chungja tinggal. Melalui percakapan Chungja dan Dogo, kita mengetahui kalau Duwon sengaja mengirimkan flash disk itu untuk memanfaatkan Chungja agar Chungja membawa rekaman suara itu ke polisi supaya Gukhi serta Ju Sung-pil bisa ditangkap. Dengan begitu, Duwon gak perlu lagi mempersembahkan artis di agensinya untuk Gukhi. Intinya si Duwon pengen memutus hubungannya dengan Gukhi dan Ju Sung-pil, tapi mempergunakan Chungja. Kemudian setelah itu, Taesuk mendatangi Chungja, melaporkan kepadanya tentang video skandal Hyung, yang udah dengan cepat menjadi tak terkendali di media sosial. Orang-orang bahkan membuat teori konspirasi tentang Hyung dan kecelakaan Sera 25 tahun yang lalu. Tapi raut muka Chungja berubah menjadi sedih. Hyung yang dulunya seorang bintang ternama, sekarang berada di tengah badai media. Chungja tahu lebih baik daripada siapapun bagaimana rasanya jatuh dari tempat tinggi, dan sebagian dirinya merasa kasihan pada Hyung. Namun Taesuk mengingatkannya bahwa Hyung tidak pantas dikasihani, mengingat penderitaan yang telah Hyung timbulkan kepada orang lain. Malam itu, Dogo dan tim berhasil melacak keberadaan bawahan Ju Sung-pil, yaitu si Jungdo. Jadi Dogo serta Byung-gil mencoba untuk menemukan Jungdo. Gak pakai lama, kedua polisi tersebut berhasil menemukan Jungdo yang hendak melarikan diri dari negara tersebut. Lalu dengan pistol kejut, Jungdo pun segera dikalahkan dan berhasil ditangkap. Tanpa menunda, Dogo langsung menginterogasi Jungdo. Awalnya, Jungdo nggak mau mengakui apapun. Namun Dogo mendatangkan seorang saksi di ruangan itu. Coba tebak siapa? Itu adalah Kang Daegu. Tentu saja Jungdo kaget setengah mati melihat Kang Daegu. Karena setahu Jungdo, Kang Daegu sudah mati. Sahabat nonton masih ingat kan saat seseorang berusaha untuk menghabisi Kang Daegu di rumah sakit kemarin itu?
Dogo menyuruh rekannya untuk mengurus kasus Kang Daegu sebagai kasus pembunuhan. Padahal mah Kang Daegu masih hidup. Kang Daegu tahu kalau Jundola yang hendak menghabisinya kemarin itu di rumah sakit. Maka karenanya Kang Daegu segera bersaksi kalau Jungdo adalah orang yang telah menyuruh Kang Daegu menabrak Chungja dengan truk. Kali ini nggak bisa menyangka lagi deh si Jungdo. Udah ngaku aja lah. Keesokan paginya, Chungja mengkonfrontasi Duwon di kantornya. Chungja mengatakan kalau dirinya tahu niat Duwon mengirimkan flashdisk kepadanya. Dan nggak pakai lama, polisi segera menyerbu ruangan Duwon untuk menangkapnya atas tuduhan eksploitasi para trainee, memanipulasi mereka dengan janji-janji palsu kesuksesan dengan imbalan layanan seksual. Sore itu, Sunyong menghampiri Chungja ke Gosiwonnya. Dia berlutut dan meminta ampun kepada Chungja karena telah diam aja selama ini. Chungja menyatakan rasa kecewanya. Dia masih nggak percaya kalau orang-orang terdekatnya lah yang telah membuatnya jadi begini, yaitu Duwon dan Sunyong. Tapi Chungja akan memberikan Sunyong satu kesempatan untuk menebus kesalahannya. Jadi besoknya, Sunyong melakukan live di media sosial. Dia menceritakan semua kebenaran tentang kejadian 25 tahun yang lalu. Dan bagaimana dirinya tetap diam selama ini karena mendapatkan kekayaan serta ketenaran. Hyung tentu sangat marah dengan pengakuan Sunyong. Dia menyuruh manajernya untuk menuntut Sunyong. Tapi manajer Hyung mengatakan kalau ada berita baru lagi yang muncul tentang Hyung, yaitu bagaimana Hyung kecanduan obat. Wah, kejatuhan Hyung makin parah nih. Di kantor polisi, Duwon diinterogasi oleh Dogo. Duwon tentu kaget karena melihat Dogo ada di sana. Dan akhirnya menyadari kalau selama ini Dogo menyamar menjadi manajernya Chungja. Duwon lalu mengakui kalau dirinya menyimpan bukti yang sangat krusial. Dan itu disimpan di sebuah bantal di ruangannya. Dengan segera, Dogo mendatangi kantor Duwon dan menemukan bukti tersebut. Yang berupa buku catatan di mana Duwon menuliskan semuanya di buku tersebut. Setelah itu, Duwon mendatangi atasannya untuk melaporkan tentang pengakuan Jungdo yang membuktikan bahwa anggota Dewan Guki telah memerintahkan upaya pembunuhan terhadap Chungja. Dogo bahkan memberikan seluruh bukti yang tak terbantahkan, lalu meminta atasannya untuk mengeluarkan surat perintah penangkapan. Dengan segera, rekan Dogo mendatangi sang anggota Dewan, membawa dan menangkap Guki serta ajudannya. Guki yang dulunya merasa nggak akan bisa tersentuh oleh hukum akhirnya dijatuhkan juga ya. Di tempat lain, Chungja kembali menemui adiknya di restoran. Kali ini, Baekja mengeluh karena Dahi sudah beberapa hari nggak ke sekolah, bahkan mogok makan. Itu karena Dahi itu pengen banget masuk ke dunia hiburan, tapi Baekja sangat melarangnya. Chungja hanya mengatakan kalau memang dunia hiburan itu nggak mudah, tapi Chungja tetap ingin kembali ke dunia tersebut, karena itu adalah pekerjaan yang dicintainya. Chungja lalu meminta agar Baekja lebih memahami dan mendukung Dahi. Sedangkan Hyung, dia sepertinya tenggelam di dalam pikirannya yang depresi. Bahkan manajernya pun meninggalkan Hyung. Sekarang Hyung sendirian, sahabat nonton. Apakah ini hukuman yang setimpal untuknya? Beberapa waktu pun berlalu. Chungja akhirnya berhasil menyelesaikan syuting untuk dramanya. Semua tim produksi ikut berbahagia karena hal ini, meskipun Hyung sudah keluar dari pembuatan drama itu. Tapi seluruh tim beserta para artis berhasil menyelesaikan pembuatan drama itu dengan baik. Namun Chungja segera mendapatkan berita mengejutkan dari Taesuk, yaitu tentang Hyung yang dilarikan ke rumah sakit karena overdosis obat. Taesuk kembali memperingatkan sahabatnya kalau semua ini bukanlah salah Chungja. Di hari lainnya, kita melihat Chungja dan Dahi mendatangi Baekja. Mereka meminta restu Baekja agar Baekja mau tanda tangan formulir persetujuan Dahi menjadi idol trainee di agensi Chungja. Wah, berarti sekarang Chungja udah buka agensinya sendiri nih. Sebelum setuju untuk menandatangani dokumen tersebut, Baekja mengajukan syarat kepada Chungja, yaitu Dahi boleh keluar kapan aja dari dunia hiburan ini kalau Dahi menginginkannya. Karena Baekja tahu betapa sulitnya dunia hiburan. Jadi Baekja memperingatkan Dahi bahwa rumah mereka akan selalu terbuka untuk Dahi. Kita sekarang dibawa ke perusahaan baru Chungja, yaitu Bong Entertainment. Chungja dikelilingi oleh orang-orang kepercayaannya. Mungkin bisa dikatakan kalau orang-orang ini udah teruji oleh waktu ya, sahabat nonton. Kemudian malam itu, Chungja serta Dogo kembali mengobrol bersama. Dogo menyatakan rasa harunya, di mana akhirnya Chungja bisa kembali meraih mimpinya. Chungja juga berterima kasih karena Dogo selalu mendukungnya. Chungja lalu meminta Dogo untuk menemani Chungja terakhir kalinya sebagai manajernya. Dogo pun setuju, dan ternyata Dogo disuruh temanin Chungja ke sebuah acara penghargaan film gitu. Dogo nggak tahu kan kalau Chungja menyuruhnya untuk mendatangi sebuah acara besar begitu. Jadi Dogo hanya berpakaian seadanya aja. Tapi Chungja nggak peduli lah ya, yang penting kan itu Dogo. Di acara tersebut, Chungja memenangkan penghargaan sebagai aktris pendukung terbaik. Chungja pun menyampaikan pidato yang mengharukan, berterima kasih kepada semua orang yang telah mendampinginya. Chungja bahkan menyebutkan semua namanya, mulai dari adiknya Baekja, Dahi keponakannya, ayahnya yang sakit,
Taesuk yang adalah sahabatnya, juga Namju yang sekarang bekerja bersama dengan Chungja di agensi baru Chungja. Gak hanya itu, Chungja bahkan menyebutkan Yuran dan semua orang yang ada di Gosiwon. Momen ini membuat semua orang yang menonton menjadi sangat terharu. Ya jelas lah ya, orang-orang yang Chungja sebutkan di pidatonya adalah orang-orang yang benar-benar mendukungnya dari dalam hati mereka. Dan terakhir, Chungja menyatakan rasa terima kasihnya kepada 0728 yang adalah manajer kesayangannya. Kita tahu lah ya siapa orang ini. Setelah acara itu, Chungja melanjutkan konferensi persnya tentang dramanya. Seorang wartawan menanyakan hubungan Chungja dengan Wonban. Chungja menjelaskan kalau dirinya dan Wonban hanyalah sebatas rekan sekerja aja. Pertanyaan lainnya adalah rumor tentang Chungja dengan manajer yang sebelumnya, yaitu dengan Dogo gitu maksudnya. Karena sekarang kan Chungja sudah punya manajer baru. Secara Dogo sudah full time kembali di kepolisian. Chungja lalu mengatakan dengan perlahan kalau hubungannya dengan Dogo adalah profesional. Namun tiba-tiba Dogo menginterupsi momen itu. Dia menanyakan di depan publik, apakah Chungja beneran hanya menganggap Dogo rekan aja? Lalu secara terbuka, Dogo menyatakan bahwa ia ingin berjalan bersama Chungja menuju cahaya matahari. Yang berarti Dogo menyatakan cintanya. Wah, seluruh pers, Namju serta Taesuk tentu sangat terkejut dan juga bahagia mendengar pengakuan Dogo itu. Sementara Chungja, dia menyambut pengakuan Dogo dengan jawaban positif. Chungja pun menghampiri Dogo. Keduanya berbagi momen yang menyentuh hati, merangkul luka masa lalu mereka, sekaligus janji masa depan yang penuh harapan bersama. Drama ini berakhir di sini, sahabat tonton. Sepertinya ini ending yang cukup memuaskan ya. Meskipun gak ada momen romantis antara kedua pemeran utama, tapi keduanya berhasil menyampaikan perasaan mereka kepada penonton. Percayalah kalau setiap orang memiliki musim berbeda dalam hidup. Seperti pidato Chungja, mungkin 25 tahun yang lalu dia mendapatkan peran bejibun, tapi 25 tahun kemudian dia memulai perannya hanya untuk dipermalukan. Itulah hidup, musim demi musim berganti, dan tugas kita hanyalah bertahan, menikmati dan berjuang. Kita semua adalah pejuang sejati, sahabat nonton. Terima kasih udah nonton bareng teman nonton kamu ya, dan sampai jumpa di drama lainnya.